Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi. Hari ini, mari saya mengajak setiap kita datang di hadapan Tuhan, membawa hati dan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan diri saudara bersama-sama untuk kita mengagungkan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah Raja kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul.
worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari sembah Tuhan dan tinggikan namanya, sebab namanya tinggi dan layak disembah. Sebab Dia yang termulia di bumi dan di surga. Kuasanya besar, karyanya ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Ditinggikan dan diagungkan Engkau, sebab Kau yang layak disembah dan layak dipuji dan layak terima kemuliaan, hormat dan kuasa sampai selamanya. Sebab Kau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami boleh menikmati akan karya-Mu Tuhan, karya yang ajaib. Perlindungan dan penyertaan-Mu nyata buat hidup kami. Pemeliharaan-Mu pasti Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Engkaulah segala sumber dari segala kehidupan kami. Dan hari-hari ini kami terus mau meletakkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kami mau meletakkan lebih lagi hidup kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ajar kami hari-hari ini itu semakin mengandalkan Engkau di dalam segala kehidupan kami, di apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hari ini, tiba saatnya kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa dari tempat Maha Tinggi penuhkan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, tetap dalam tema kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita berbahagia, bersyukur kita boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi terlebih daripada itu, alangkah lebih baiknya kalau kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar 3 poin ya. Apa manfaatnya kalau kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan? Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Amsal pasal 28 ayat yang ke-20 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Poin pertama bisa kita pelajari bagi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya. Dan teks bahasa Inggrisnya dikatakan, a faithful man will have great blessings. Ya. Dan kata berkat di sini adalah mengacu kepada berkat secara materi, prosperity, berkat yang berkelimpahan Tuhan akan berikan bagi mereka orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan, tidak akan mendapatkan great blessing,
tidak akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Berkat berkelimpahan diberikan kepada orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Sebab orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan akan mendapatkan banyak berkat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan buka dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman, dalam kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, saat itu Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, ya khususnya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang bisa kita pelajari, apa manfaatnya kalau kita boleh menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan akan mempercayakan harta yang indah. Tuhan akan memberikan kepada kita harta yang indah. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan harta yang indah? Kalau saudara baca di dalam pasal ini secara lengkap, ya jelas bahwa harta yang indah ini yang dimaksudkan adalah pelayanan. Baik Paulus maupun Timotius, kita bisa melihat mereka berdua adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Untuk apa? Memberitakan Injil, menyatakan mujizat Allah, dan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, kedua hamba Tuhan ini orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan Tuhan mempercayakan harta yang indah. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya kita sebagai seorang pelayan Tuhan, mari kita belajar. Kita telah dipercaya oleh sebuah pelayanan oleh Tuhan, dan kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan dengan sebuah pelayanan, maka lakukan pelayanan itu dengan segenap hati. Lakukan dengan tekun, dengan penuh kesetiaan. Maka saya kira percaya Tuhan akan menyiapkan sebuah upah di surga yang sangat luar biasa. Harta surgawi di surga nanti, di mana harta itu tidak bisa dimakan oleh ngengat, harta itu tidak bisa habis termakan oleh api, harta itu akan tetap tinggal selama-lamanya. Oleh sebab itu mari sekali lagi, kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan dengan sebuah pelayanan, kita mau setia, kita mau bertanggung jawab, kita mau melakukan semua kepercayaan pelayanan itu dengan tekun, ya. Dan saya yakin berkat yang luar biasa Tuhan sediakan di kehidupan yang akan datang. Poin kedua, poin ketiga yang terakhir, ya, kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara garis bawahi kalimat terakhir, dipercayakan rahasia Allah. Poin ketiga yang bisa kita pelajari, manfaat bagi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang itu akan mendapatkan rahasia Allah. Tuhan akan menyingkapkan banyak rahasia kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang tidak diberikan kepercayaan oleh Tuhan, orang yang tidak dipercaya oleh Tuhan, tidak akan mendapatkan rahasia ilahi. Tuhan menjanjikan rahasia ilahi itu Tuhan singkapkan bagi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, disingkapkan, ya.
dengan rahasia kebenaran firman Tuhan. Disingkapkan rahasia-rahasia ilahi yang sangat luar biasa, yang akan melengkapi pelayanan kita, melengkapi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Oleh sebab itu mari kita belajar menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Sebab orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan singkapkan rahasia ilahi. Bahkan kalau kita melihat dalam salah satu ayat di dalam kitab Mazmur, ya, dikatakan bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ya, itu anehnya dalam teks bahasa Inggrisnya dikatakan the secret of the Lord. Ya. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim, yang manis bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka dikatakan dalam teks bahasa Inggris, the secret of the Lord. Ya, Tuhan akan nyatakan rahasia ilahi kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang intim, yang bergaul karib dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, artinya kita punya hubungan yang manis, yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu maka Tuhan akan menyingkapkan banyak rahasia di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin rahasia tersebut merupakan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari jadilah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan akan dipercaya dengan berkat di dalam pelayanan. Orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan adalah orang-orang yang disingkapkan rahasia ilahi. Saya kira percaya bahwa firman Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan saya kira percaya hari ini segala sesuatu yang kita lakukan semuanya Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.